ceritanya itu, awal cerita saya dulu masih bujang tuh, masih bujang ya, namanya masih jomblo lah, masih mencari cinta sejati lah ya, nggak cinta sejati. Nah, nyari lah cewek itu melalui siaran radio gitu kan. Kalau setiap malam minggu itu pasti ada acaranya, apa ya, lupa saya namanya itu. Pokoknya kalau orang-orang jomblo itu pasti kumpulnya di radio itulah untuk ngasih nomor buat kenalan di situ kan. Saya singkat cerita dapatlah nomor itu gitu kan. Nah, saya catat. Nah, begitu saya catat, saya SMS gitu kan. Kalau zaman dulu itu belum ada ya namanya WA, terus BBM itu belum ada gitu. Dulu masih pakai HP jadul ya kan. Dulu juga masih dengerin radio kan, beda jauh zaman dulu sama sekarang. Nah, dapat nomor lah malam itu juga, saya hubungin lah nomornya kan. Nggak taunya nyambung lah nomor itu kan. Lalu saya chat, bla 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 gitu kan, pokoknya ngomong gini-gini kenalan ya. Nah, setelah udah satu bulan berjalan, mungkin nyaman lah saya dengan dia gitu loh, nyaman, kok masuk obrolannya, ketemu gitu kan. Nah, saya cerita lah sama temen, sama kawan saya itu kan, namanya itu kawan saya si Bagong kan. Ya udah katanya, temuin aja. Lokasinya di mana sih? Di Kemiling katanya kan, deket jembatan. Di jembatan itu kalau yang sebelah kanan itu ada Tahu Sumedang, sebelah kiri katanya kalau dari arah kita gitu, sebelah kiri itu ada rumah. Memang ada agak ke dalam itu ada rumah katanya kan. Tahu nggak, kata kawan saya si Bagong. Iya tahu, kata saya. Nah, kapan mau ke sana kamu? Besok lah, kata saya, malam minggu. Nah, saya ngobrol lah sama si wanita ini lah kan, si doi ini tadi kan. Nah, udah ketemuan, tapi dia ngajakinya itu kalau ketemuan jam 8 ke atas gitu loh. Ya udah, saya sepakatin jam 8 gitu kan. Nanti saya sampai sana kan 8:30 kan. Nah, begitu udah janjian, udah callingan, saya meluncur lah pas hari malam minggu itu kan, meluncur. Nah, sampai di dekat jembatan itu tadi memang ada rumah gitu loh. Rumah itu tertutup gerbang apa namanya, agak tinggi lah gitu kan, tapi nggak tertutup, terbuka gitu kan. Saya memang suruh masuk ke dalam, bukan masuk ke dalam rumah sih, ke dalam lokasi gitu kan. Masuk aja bang, kata si doi ini tadi kan, masuk aja ke dalam. Setelah saya suruh masuklah saya kan, masuk ke dalam. Nah, dia keluar bawa sebuah lilin. Di situ nggak ada penerangan, nggak ada lampu, tapi lampu lilin itu tadi ditaruh di dalam gitu, di ruang tamu gitu kan. Nah, dia keluar, tadi silakan duduk, tapi duduknya bukan duduk di dalam, duduknya itu duduk di teras gitu loh, duduk di teras. Saya belum menyadari kan kalau itu rumah-rumah kosong, rumah tua, rumah peninggalan zaman Belanda mungkin kan, memang udah tua bener sih. Saya belum menyadari gitu loh kalau di situ ada penghuni yang nggak kelihatan gitu. Herannya kok saya nggak disuruh masuk gitu loh, cuman ngobrol di situ. Ngobrol pun dia banyak diemnya gitu loh, yang ngajakin ngomong itu saya terus.
dan juga dia nggak mau menatapkan muka gitu, nggak mau, dia membelakangi gitu. Nah, lama kelamaan bau-bau anyir itu udah terasa ke saya gitu loh, kok bau nggak enak, bau apa gitu kan, bau inilah bau itulah, yang jelas banget itu baunya bau anyir gitu loh, bau bener. Duduknya itu ya antara adalah 1,5 meter antara saya sama dia, itu nggak deketan nggak. Nah, dan juga di seputaran rumah itu banyak-banyak pohon beringin tinggi-tinggi, gede-gede kan, ya udah tahunan lah mungkin, itulah dia di pinggir kali juga dasarnya kan. Nah, setelah itu saya masih ngobrol dengan dia, saya penasaran kok diam aja orang ini kan, nggak kayak di HP gitu kan. Kalau di HP kan memang nggak lewat telepon, saya lewat chat gitu loh, lewat chat memang ngobrol gitu kalau lewat, tapi kalau ketemu kok diem aja dia, heran juga saya. Nah, setelah itu apa namanya, udah terasa nggak enak lah di badan itu kan, udah mulai nggak enak lah. Iya sih, udah mulai di badan itu udah mulai nggak enak, dingin, bulu kuduk itu berdiri lah ya, udah berdiri, badan ini udah ya nggak nyaman lah udah. Setelah udah nggak nyaman, saya coba perhatikan gitu, penasaran kenapa kok setiap saya ajak berbicara dia itu kok diam aja gitu loh, selalu diam. Nah, penasaran lah saya coba untuk memperhatikan dia gitu kan, karena kan udah baunya juga udah beda, suasananya, hawanya itu juga udah beda kan. Saya perhatikan gitu, dia duduk memang, tapi kan lihat kakinya gitu kan tak nampak ke apa namanya tanah gitu, sedangkan saya duduk di situ aja masih bisa nampak ke tanah gitu loh, dia kok enggak gitu loh. Nah, dari situlah saya udah mulai refleks gitu, refleks kaget kan, jangan pikiran saya. Nah, ternyata emang benar gitu kan. Setelah saya sadar, saya lari lah, kepirit-pirit kan, dia ketawa gitu kan. Jelas, begitu saya lari lu jelas ini, kata saya, ini jelas kuntilanak kata saya kan. Ambil lari sekuat tenaga saya, sekencang saya kan, sampailah ke jalan raya itu tadi, ketemulah tukang ojek saya itu. Kenapa bang, ditanya kan, saya habis pengen ke dalam bang, kata saya kan, nggak tahu nih di dalam itu ada kuntilanak. Ya jelas lah bang, orang di situ aja rumah-rumah tua, rumah angker katanya kan. Saya nggak tahu bang kalau rumah itu rumah angker, kata saya kan. Yang jelas itu udah angker bang, siapa yang berani masuk ke situ katanya kan. Saya aja nggak berani bang, cuman abang kok berani masuk situ katanya kan. Iya bang, kata saya kan. Ya sekarang pulang aja, saya antar, kata dia kan. Saya pulang. Nah, di jalan itu saya cerita, lah emang ketemu di mana bang kok bisa ke situ? Ketemu di radio bang, kata saya kan. Lewat telepon gitu kan, cari-cari nomor telepon di radio, kata saya kan. Saya dapat janjian ketemuan, nggak taunya malah yang saya temuin malah kuntilanak, kata saya kan. Iya bang, emang di situ angker tempatnya, katanya kan. Rumah juga itu rumah tua, rumah zaman Belanda lah kan, katanya kan. Nah, setelah itu sampai rumah, saya cobalah hubungin nomor itu tadi kan, udah nggak aktif lagi gitu loh. Saya penasaran, saya tungguin lah sampai pagi, nggak pernah aktif nomor dia itu kan. Keesokan harinya saya tungguin lagi nomor itu, saya hubungin lagi, nggak aktif. Nah, dari situ wow jelas, kata saya, ini jelas kuntilanak, kata saya kan.
nggak cuma sampai situ aja gitu loh. Selang berapa hari, nah ketemulah di rumah ini gitu kan, di rumah saya gitu. Dia datang, tapi datangnya dia bukan kayak orang bertamu, tahu-tahu nongol aja di kamar, tahu-tahu nongol aja di pojokan gitu kan. Nah saya tegur lah di situ kan. Nah, saya ngomong lah, kalau bahasa Jawanya itu ada tembungnya lah gitu loh, ada omongannya gitu kan. Kalau kamu mau niat main ke sini, mainlah, tapi jangan mengganggu, kata saya kan. Saya di sini numpang, kata saya kan. Dan juga di sini banyak orang. Kalau kamu mengganggu ya terpaksa, kata saya kan. Saya bertindak secara kasar juga, kata saya. Setelah saya tembung gitu, saya ngomong kayak gitu, nah dia nggak pernah muncul-muncul lagi gitu kan. Setelah ada selang 2 mingguan datang lagi, selalu begitu. Cuman kalau ininya cuman ingin ketemu aja mungkin lah ya, ingin ketemu gitu kan. Nah setelah itu saya datanglah ke tempat orang tua, bahwa dia itu memang suka. Saya bertanya sih sama orang tua itu kan, ternyata dia itu memang suka dengan saya kan, ingin ikut saya katanya kan. Tapi saya nggak mau, gimana, kata saya kan, sedangkan saya manusia, dia bukan, kata saya kan. Ya kalau memang ini, kalau dia datang saya diomongin, ya ngomong aja, kata orang tua ini. Ininya kita udah beda, alamnya kita udah beda. Jadi sebatas kalau memang mau ketemu ya ketemu, kalau pingin sekedar silaturahmi itu pun nggak lebih ya kak. Ya saya omongin ke dia gitu, setiap dia datang saya omongin. Lama dia udah nggak muncul lagi gitu kan, udah nggak muncul. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini gitu. Tapi kalau saya lewat jalan itu, sesekali saya pernah lewat jalan itu gitu, saya selalu teringat gitu loh, teringat, oh ini dulu saya pernah apel ke rumah ini, saya apelin ternyata bukan manusia. Setiap saya lewat itu pasti pikirannya ke situ, setiap saya ini pasti pemikirannya kayak gitu. Saya ini selalu berpikir, oh tempat ini dulu tempat kenangan saya ngapelin kuntilanak gitu kan.